pas sepanjang mata memandang tidak bertepi. Maka alhamdulillah ya, kemarin itu siapa? Ustaz Torik ya, mana? Apalagi Ustaz Bijan ya. Mana ke Al-Azhar. Nah ini Ustazah Yayang diterima di mana? Di Libya ya, kuliah dakwah Islam apa itu namanya, Libya, Tripoli. Mana coba Ustazah Yayang? Coba berdiri Ustazah Yayang. Nah itu dia Ustazah Yayang. Ini Ustazah Yayang bukan? Oh iya Ustazah Yayang. Ya silakan duduk Ustazah Yayang. Berarti buah udah perempuan ya. Alhamdulillah. Satu lagi mana deh? Seteramah udah di sini belum? Belum juga. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah karena akan jauhnya perjalanan. Nah, yang penting syarat dalam menuntut ilmu itu harus betul-betul kamu pegang teguh-teguh. Awas dalam yang menuntut ilmu yang baru-baru, awas yang mau berangkat, hati-hati. Apapun yang terjadi dalam menuntut ilmu itu tidak boleh menyerah dengan keadaan yang terjadi. Karena menuntut ilmu itu pahalanya itu luar biasa. Sabar. Hingga oleh Rasulullah disampaikan dia dalam keadaan di jalan Allah sampai dia kembali. Disampaikan lagi oleh Rasulullah kedua kaki orang yang di jalan Allah tidaklah debunya menempel di kedua kakinya, melainkan Allah mengharamkan baginya disentuh oleh api neraka. Tentu perjalanan yang berat seperti ini anak-anakku sekalian ya, pahalanya yang sebesar ini tentu ujian dan cobaan dan tantangannya itu besar juga. Nanti kamu akan kekurangan uang, kamu akan kekurangan keadaan suasana yang tidak kamu inginkan, kamu akan kekurangan mungkin yang di sini teman kamu banyak tapi di sana temanmu sedikit, atau temanmu tidak sesuai dengan keinginanmu, atau gangguan-gangguan. Karena kamu sudah cukup dewasa, nanti akan datang gangguan-gangguan yang merusak ilmumu. Maka prinsip dalam menuntut ilmu itu tidak akan kembali sebelum membawa ilmu dari yang Allah berikan. Itu prinsip orang menuntut ilmu. Mau dia istilah saya itu kalau mau dia diremet, ataukah dia nanti di tempat itu diputar-putar, ataukah di tempat itu dia akan sengsara, menderita, dia terus berjalan dalam mencari. Karena ukurannya ketika kamu meninggal dunia, maka kamu dalam keadaan mati syahid. Tentu orang menuntut ilmu kayak begini berat. Awas mau berangkat, gak usah janji-janji, karena sudah dewasa. Gak usah tunang-tunangan, gak usah. Pokoknya belajar mencari ilmu. Hilangkan, bersihkan apa yang ada di jiwa dan di pikiran. Yang dituju adalah bagaimana sampai di tempat itu lalu belajar dan mencari ilmu. Apakah kita pulang dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Kalau pulang hanya tinggal nama saja, alhamdulillah. Karena itu adalah orang yang mencari ilmu. Karena orang mencari ilmu itu harus punya niat untuk menghilangkan kebodohan terhadap dirinya dan menghilangkan kebodohan terhadap orang lain.
Cari ilmu seperti itu. Belajar dan belajar. Jangan nanti tunggu saya yang di tempat ini. Ketika kita berpisah, saya pasti akan kembali. Tunggu saya di tempat ini. Ya, menuntut ilmu itu harus lurus, nggak ada janji apa-apa, dan tidak boleh ada ikatan apa-apa. Seperti kamu nanti dilepas oleh pondok ini, saya tidak mengikat apa-apa dengan kamu. Saya hanya menyampaikan, kami pondok menyampaikan bahwasanya kamu belajar yang baik, cari ilmu yang baik, belajar dan belajar, belajar dan belajar, pagi belajar, siang belajar, malam belajar, terus begitu sampai kamu betul-betul dinyatakan lulus oleh guru-guru kamu di sana. Dan tidak ada janji apa-apa, sih diam saja. Karena memang tidak boleh ada janji apa-apa. Perjanjian, apalagi perjanjian asmara. Tahu asmara? Asmara. Apa itu lagunya, siapa itu? Lagunya siapa ini? Riz. Perjanjian asmara, perjanjian terlarang. Perjanjian yang tidak boleh ada bagi seorang penuntut ilmu. Makanya kalau kamu cinta dengan kitab-kitab klasik Salafiyah, itu Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kitabnya itu kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu hingga akhir hayatnya tidak menikah karena dia punya alasan, kalau saya menikah akan terganggu dalam mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Sehingga umurnya Imam Al-Ghazali ketika beliau meninggal dunia, dengan buku-buku yang dia karang, menurut para peneliti tidak sesuai. Begitu banyaknya buku yang dia karang, tapi tidak sesuai dengan umur ketika dia hidup, ketika dia berkarya. Ratusan bahkan ribuan karya buku dia. Maka para peneliti menyatakan ini tidak mungkin Imam Ghazali seperti ini, dengan umur yang sekian bisa mengkaryakan ribuan buku sehingga dikaji oleh kaum muslimin di pesantren-pesantren, bahkan para ulama, bahkan di dunia. Beliau tidak menikah dengan alasan karena beliau mengkaji ilmu-ilmu Allah takut terganggu. Beliau belajar dan mengkaji terus mengamalkan lagi. Beliau belajar mengkaji, buat buku, berkarya lagi, hingga ribuan buku yang dia karang dan dinikmati oleh kaum muslimin di seluruh dunia hingga sekarang. Taruhlah kalau kita mengikuti Imam Ghazali mungkin tidak kuat, tidak mampu. Setidaknya pada saat kita melangkahkan kaki mencari ilmu, hilangkan segala sesuatu yang membebankan jiwa dan pikiran kita. Salah satunya perjanjian asmara, atau dikenal zaman dulu balada cinta. Tahu balada cinta? Yang mau berangkat hati-hati enggaknya. Kalau zaman dulu disebutnya di zaman Pak Eko tahun 80-an itu balada cinta namanya. Kalau zaman sekarang perjanjian asmara. Kalau nanti 20 tahun yang akan datang perjanjian terlarang. Ya, arti cari ilmu, cari ilmu. Apalagi kalau mau ke dunia Timur Tengah ya, kalau yang mau ke dunia Timur Tengah itu harus betul-betul jaga. Harus betul-betul tanya Ustaz Anwar waktu mau berangkat dan lain sebagainya. Harus betul-betul jaga jiwanya, betul-betul jaga, belajar terus lagi, tahajud lagi terus, itu sholat lagi terus lagi, belajar lagi, zikir lagi terus, begitu betul-betul jaga sampai dia berangkat, sampai dia di sana terus hingga betul-betul dikatakan lulus oleh para guru masyayikhnya yang ada di sana. Subhanallah ya, alhamdulillah. Sampai dia balik terus berangkat, nggak apa-apa.
Itu sudah di 5 negara. Nanti seluruh dunia ada santri Jabal Nur di sana. Nanti ada Andreas di Sudan. Mana Andreas? Lu sakit, masya Allah. Ya kan? Ada Pandu nanti di Sudan. Di Afrika bagian Kongo. Ya enggak apa-apa. Orang cari ilmu itu di mana saja. Di mana ada majelis-majelis ilmu, di mana di sana bertebaran ilmu Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu, maka para malaikat mengembangkan sayapnya, melindungi dan berdoa untuk supaya Allah bisa mengampunkan dosa bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Ada di Kongo, nanti mungkin Ustadz Arka mau ada di, ya boleh saja. Kalau di Brazil itu ada perguruan tinggi, ya boleh saja. Orang dulu tahun 2013 pondok ini pernah didatangi tamu kurang lebih 15 orang dari negara Boston, Amerika. Minta ke saya, bisa nggak Pak Ustadz, anak-anak santri bisa di sini sekolah di Amerika, di Boston. Cuman saya waktu itu masih bingung jawabnya, karena di sana nggak ada perguruan tinggi Islam dan Nabi juga nggak pernah diturunkan di tempat itu. Itu yang buat ragu. Tapi saya bertanya, boleh nggak mengambil jurusan selain agama, apa jurusan teknologi, IT dan lain sebagainya. Itu masih kami pelajari. Boston, Amerika pernah datang di sini, di bawah gunung ini, jangan main-main. Yang di kota aja belum tentu didatengin Amerika. Kita di bawah gunung didatengin tamu dari Amerika pernah. Dari Iran